Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, perlu kami sampaikan bahwasanya Gus Baha ini beliau salah satu penerjemah dan tafsir dari UI. UI memiliki karya-karya tafsir UI dan terjemahan UI. Beliau bersama Polda ini ikut menerjemahkan tafsir UI dan terjemahan UI. Baik, sebelum dimulai kami mohon sepatah dua kata dari Beliau Al-Hormati Al-Ustaz Dr. Al-Rahim Fakih untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kajian dimulai. Baik, kepada beliau yang kami hormati Ayahanda Dr. Al-Rahim Fakih Hafizahullah Ta'ala, waktu kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah menghadirkan saudara kita yaitu Kiai Bahaudin, dan beliau ini akrab di UI karena beliaulah selalu mendampingi Profesor Kiai Dahlan dalam rangka untuk merealisasikan cita-cita beliau, yaitu mewujudkan Al-Quran dan terjemahan artinya di Universitas Islam Indonesia. Sekarang ini sudah diangkat untuk dimasukkan di digitalisasi. Teman-teman sekalian, kalau mau melihat Al-Quran dan terjemahan artinya sudah ada di digitalisasi Universitas Islam Indonesia. Beliaulah sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dengan cita-cita Profesor Kiai Dahlan. Beliau menekuni dengan beliau Profesor Kiai Dahlan sejak tahun 2002 sampai 2004 untuk meneruskan cita-cita beliau. Dan cita-cita beliau masih banyak lagi yang insya Allah nanti akan diwujudkan melalui beliau Kiai Dahlan ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, silakan nanti mengikuti kajian-kajian ini, insya Allah banyak manfaatnya bagi kita, bagi Universitas Islam Indonesia. Dari waktu dan tepat saya serahkan sebelumnya kepada Kiai Bahaudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai tema yang diinginkan UI dalam hal ini diwakili Bapak Dr. Al-Rahim Fakih, saya diminta menjelaskan tentang ulumul Quran. Di undangan ditulis sampai 3 sesi. Sebetulnya saya hanya ingin 1 sesi, karena kalau 1 sesi sudah pinter berarti cerdas semua. Maka yang saya pasti sanggup itu 3, tapi yang seterusnya nggak mesti. Dari 3 sesi ini saya pilih yang tema ini adalah mengenali surat Makkiyah dan Madaniyah. Ini penting sekali karena satu, tema Makkiyah mesti tema-tema tauhid. 2, mengabaikan hal-hal yang sifatnya kuliah. Misalnya dulu pernah lama sekali homer atau sesuatu yang memabukkan itu tidak diharapkan. Tapi meskipun Quran tidak pernah bilang halal, tapi lama sekali tidak bilang haram. Ini penting saudara. Kenapa ya? Karena kalau perang itu orang-orang kafir itu nyambung dulu ngeblek dulu. PD-nya bukan main. Yang orang Islam nggak ngeblek. Jadi kalau perang apa pedang. Kata orang-orang Islam yang masih sahabat awam-awam itu sudahlah sama-sama ngeblek. Akhirnya ya sama tentunya. Jadi sehingga zaman itu masih ada ayat. Semoga di antara yang di sini ada yang Al-Quran. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna min dua sakara. Di antara nikmat Allah adalah dari buah anggur dan kurma kamu tattakhiduna sakara. Kalian atau kamu masih bisa bikin sesuatu yang memabukkan. Sakara sesuatu yang memabukkan. Karena dulu lama sekali orang itu
Parahnya ya di perang itu, yang orang kafirnya dulu, jika pede, yang orang Islam banyak. Lama sekali itu boleh. Dan termasuk ayat yang unik, dihalalkan, diharamkan sampai dalam disiplin ilmu ada 3 hal yang sampai 3 kali terjadi nasahabah masuk. Di antaranya adalah masalah apa? Khamr. Setelah ada satu peristiwa, yaitu sahabat jadi imam. Karena dia setengah mabuk, bacanya kuliah ilal kafirun, abudu mata abudun, wa abuduna mabuk, pokoknya kafirun, nanya jadi gitu. Saya menyembah apa yang kalian sembah dan kalian menyembah apa, pokoknya kacau. Karena kacau ini dilaporkan kenapa? Karena imamnya nge-flag. Akhirnya diturunkan ayat la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan mabuk ketika dekat waktu sholat. Jika kira-kira kalau mabuk ya jam 6:30 karena masih jauh dulu ya kira-kira seperti itu. Baru terakhir ada satu peristiwa yang karena mabuk sahabat itu saling hampir bunuh, kemudian diharamkan al-qatata secara pasti, yaitu disebut fahal antum muntahun, harus benar-benar berhenti dari mabuk. Ini menunjukkan dan pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah yang pilihan Allah saja dalam melaksanakan syariat itu tadrijan, sedikit demi sedikit. Jadi ada gerakan misalnya Islam kafah itu juga ada prosesnya. Dulu pernah ada gerakan latar kabun atau gabon atau gabah dalam hidup itu setapak ini, termasuk ngaramkan khamr saja ada tahap. Maka bisa dipastikan kayak ayat-ayat Islam kafah itu pasti periode Madani. Karena kalau periode Makiyah seperti tadi ada periode di mana khamr saja masih dihitung menetap tahun minggu sakaro baris kemasanan. Ada periode latar kopisolat atau antum sukaro sampai periode benar-benar haram minum khamr. Lalu definisi khamr itu apa? Dulu zaman Nabi didefinisikan asyirulina, perasan dari aku. Lama-lama oleh ulama usul fikih, ini pentingnya ulama. Ulama ini tetap super penting, bukan sekedar penting lagi tapi super penting. Karena Rasulullah itu kan ditakdir jamil kalim. Jamil kalim itu kalau ngendikan itu simple, padat. Resikonya itu kadang orang nggak paham. Jadi resiko terlalu dalam bahasa Arab itu orang, sehingga butuh ulama. Nah kemudian ulama ini yang punya seni mengarang untuk analisis teks, namanya ilmu usul fikih. Misalnya begini, khamr itu bukan lagi asyirul inab tapi ma khamarul aqwa, sesuatu yang meracuni akal atau yang mengganggu apa saja makro ini. Bisa disebut kalau apa saja, yang penting ma khamar. Termasuk ya mabuk cinta, mabuk harta, mabuk apa. Itu ya agaknya saking tidak waratnya ya Quran untuk kepentingan politik, bukan politik berdasar ayat Quran. Itu agak khamr ya, sudah. Karena begini, dalam ilmu fikih itu ada istilah tangkihul manat. Tangkihul manat itu satu kejadian tertentu yang kasuistiknya, waqiahnya itu dihilangkan semua atau ditetapkan sebagian, dihilangkan sebagian. Itu yang tahu ulama. Maksudnya ulama yang waras ya, yang memang benar-benar ulama. Bukan ulama pesanan atau ulama jual beli, dan memang benar-benar ulama. Karena sekarang kan misalnya ulama di bendung, nggak jelas asal usulnya, terus tahu-tahu jabat, terus punya otoritas. Ya seperti itu, ulama yang diuji oleh ulama, bukan diuji oleh masyarakat. Dulu syarat jadi ulama itu diuji 100 ulama yang spesial di bidang. Imam Bukhari ketika jadi imam ahli hadis itu diuji 100 ulama ahli. Sanadnya di Pulau Bali terus dites, baru lulus. Kalau sekarang nggak dekat pejabat, rock jabat ulama. Apalagi di Indonesia Menteri Agama itu jabatan politik, tapi ketua IAIA yang baca satu fatwa. Jadi ya sudah, tapi itu sudah takdir kita terima. Di antara iman itu terima pojok kota. Ada satu kejadian ini, nanti anak-anak mahasiswa mungkin bisa mengkaji juga. Tapi ini enggak kali kalau jangan tahu. Jadi sudah karena belum mati sendiri saya. Jadi jadwalnya sampai September. Ya habis tunggu dulu saya terus. Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaku ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka. Qala wa qaqtu imra'at
kafarah uzma ya. Sanksinya apa? Kafarah uzma. Kafarah uzma itu kafarah super besar, yaitu memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Jelas ya teks hadisnya Arab orang Bedui datang, orang kampungan datang. Kemudian kasusnya menjima istrinya di siang hari Ramadan. Pertanyaannya begini, setelah itu kata Nabi, kamu bisa merdekakan budak, ya tidak bisa kan miskin. Ya sudah puasa 2 bulan, 5 hari aja kecelakaan di kok disuruh. Terus ya sudah kasih makan 60 orang miskin. Kasihkan siapa ya? Kasihkan orang miskin. Saya ini orang paling miskin di kampung saya. Jadi kan sudah miskin pola, sudah miskin. Makanya orang muslim anaknya banyak banyak mulai dulu. Karena hiburannya ini. Akhirnya terus kata Nabi santai saja, dengan santainya Nabi ke kamar ngambil beberapa makanan itu. Ya sudah, ini kasihkan orang fakir di daerah kamu. Saya paling fakir, ya sudah pakai kamu aja. Lalu begini secara mungkin, kira-kira kata Robi itu dibuang apa enggak? Misalnya orang kota yang ngalamin gitu kena sanksi begitu enggak? Kena kan? Kena. Jadi kata Robi dibuang. Ini namanya tangkitul mana? Tidak harus orang Arabi, tidak harus orang apa? Orang kota maupun orang mana saja juga. Lalu orang ini orang merdeka, sama budak pun akan kena ketentuan yang sama. Ini namanya tangkitul mana? Sesuatu yang nggak penting dalam aturan hukum, catatan-catatannya dibuang. Itu namanya. Nah sekarang pertanyaannya begini, bersetubuh atau hubungan suami istri dengan istri hukumnya halal apa haram? Tidak jawab. Halal. Berhubung statusnya halal, bagaimana dengan orang yang makan siang di hari Ramadan tanpa udzur syarat? Jadi yang misalnya ada orang ya, kayak Pak Sadili ini, nggak sakit nggak apa, iseng ingin makan mie, makan mie jam 9. Kira-kira kena sanksi yang sama kayak jima apa enggak? Sama. Karena jima di hari Ramadan statusnya boleh. Tapi karena hak kan dihormati Ramadan, melecehkan kehormatan Ramadan tanpa udzur syara, maka hukumannya berat. Padahal makan statusnya seperti itu. Maka menurut Mazhab Malik, makan pun kena sanksi seperti itu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i enggak. Al-kafaratul uzma, kafarah yang se-ekstrem itu khusus untuk tadi yang jima pada hari Ramadan, bukan yang lain. Karena di mana-mana jima itu terlalu seru, maka sanksinya itu berat. Meskipun halal sama istri kan halal. Buktinya adalah tahalul awal. Kira-kira seorang ihram tahalul awal kan boleh semua yang haram ketika ihram, kecuali apa? Jima. Jadi selalu jima tidak itu agak masalah. Nah ini namanya ijtihadnya ulama. Lalu setelah tahu itu, kenapa kita butuh usul begini? Saya berkali-kali cerita, ini guyonan tapi pasti benar, bukan mungkin benar tapi pasti. Ada orang lapor ke kiainya, perempuan, Pak Yai, santri jenengan yang dulu jenengan akadkan sama saya sering nabuh. Di mana-mana nabuh itu kan pakai kanan. Ya bahasa Jawa nabuh itu pakai apa? Tangan. Santrinya dipanggil, kamu jangan sering nabuh istri kamu. 2 bulan lagi lapor, sekarang nggak nabuh ya, jadi nyakui. Kenapa kamu sekarang nyakui? Kan Pak Yai hanya ngaramkan nabuh, ini kan nyakui pakai kaki. Kira-kira ini bisa goblok apa tekstualis? Goblok tekstualis. Nah, sekarang nyakui pakai kaki juga menyakiti, meludahi, menyakiti, menerlantarkan. Di sini maka ulama semuanya sepakat ada aturan bernama qiyas. Qiyas itu menganalogi hukum dengan hukum yang mansus, yang eksplisit disebut Rasulullah SAW. Tanpa ilmu ini Islam akan kurang stok untuk menjawab sekian perkembangan zaman. Itu namanya tangkihul mana. Sesuatu yang enggak penting, yang enggak menjadi catatan hukum hilang. Nah kenapa itu harus terjadi? Karena tadi pasti semua hukum itu ada ilah, ada pokok asal usul ijazah. Jika ilah hukum itu terpenuhi, maka waktu dan tempat itu sudah tidak penting. Sehingga misalnya katakan Ka'bah itu apa menurut Anda? Ka'bah itu Ka'bah yang terkenal. Bangunan batu apa tempatnya? Kalau kita bilang sebenarnya ya Ka'bah ya, betul-betul bus itu Ka'bah. Lalu ketika Nabi Ibrahim sebelum bangun Ka'bah, dia telah kemana?
Padahal kita dengar sebelum Nabi Ibrahim semua Nabi tawaf di Ka'bah. Itu maknanya tempat yang dipakai Ka'bah apa Ka'bah bangunan? Tempat yang dipakai Ka'bah. Hatta lamin hadamatil Ka'bah. Sehingga andaikan Ka'bah hilang sama sekali tetap tawaf wajib, yaitu di tempat ini. Maka definisi hukum penting sekali karena sekali salah maka kita akan salah seterusnya. Ya salah lagi sekali salah terus. Ini termasuk dari itu. Makanya kita harus mengenali mana makiyah, mana madaniyah. Lalu fungsi paling pokok dalam mengenali makiyah madaniyah itu masalah nasa masuk. Nasa masuk misalnya status hukum. Pernah ada satu peristiwa hukum di mana dulu besar lama-lama madaniyah tidak. Dulu kalau kita boleh orang kafir menang itu ada. Di era Medina kalau kita boleh orang kafir menang itu berundang. Karena sudah dibolehkan melawan sesuai kedoliman yang dilakukan di apa kafir. Maka udina lillahi ayyuhal nabi an-nabi. Kalau dulu fakwan dulu waspada kalau ada kejadian apapun disuruh memaafkan, tapi Madinah disuruh apa? Nah, samanso itu masih hal yang mudah karena didukung oleh perilaku sahabat dan ulama setelah. Misalnya menghadap kiblat. Dulu Rasulullah itu sholat kita tahu bagaimana Baitul Maqdis 16 bulan, gila 17 bulan. Sisanya hanya 16 atau 17. Setelah itu dinasah, disuruh atau diminta menghadap Ka'bah. Nah, mengidentifikasi nasab itu dalam konteks itu gampang sekali karena didukung perilaku. Memang setelah sahabat itu yang kita saksikan semuanya menghadap Ka'bah. Sehingga nasa maksud seperti ini itu gampang pelacakannya apa? Gampang. Jadi masalahnya selalu ada nasa mansur yang susah dilacak karena nggak menjadi perilaku. Misalnya hukum-hukum yang dilibat. Misalnya begini, kalau sampai ditanya hukumnya berbaik sama orang fasik itu gimana? Kalau orang positif banget nanti ketularan fasik. Tapi kalau yang agak terbuka itu tantangan. Apa? Tantangan. Sehingga yang seperti ini itu lama itu pasti itu. Saya punya kitab namanya Hilyatul Auliya itu 14 jilid. Baca judulnya aja sudah capek karena 14 jilid. Satu jilidnya kira-kira 600 halaman. Ya kalikan sendiri itu berapa. Di situ ada materi dulu lah dari mata bapak saja. Itu dianya diceritakan di situ. Cerita-cerita dari makanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu biasa. Suatu saat ini mulai cerita Allah bukan sekedar ulama Allah. Nabi Ibrahim didatangi malakul maut. Malakul maut itu malaikat yang uji nyawa itu. Jangan uji nyawa. Panitia kematian. Itu datang Ibrahim. Saya malakul maut di Israel mau nyambut kamu. Bahkan bisa dibagi sama Ibrahim. Kamu betul Israel ya. Kamu tahu saya siapa? Ya tahu. Kamu itu Rahman kekasih Allah. Kata Nabi Ibrahim, halo aitali itu masa kekasih yang dikasih. Ini loh yang bagi kamu masa. Karena malaikat nggak pernah ngaji, nggak pernah berdoa. Malaikat kan lugu, ya itu terbang lagi. Ya Allah katanya salah. Apa kata Ibrahim? Halo aitali itu kholilah masa kekasih yang dikasih. Itu yang di. Sekarang tahu. Karena malaikat juga pernah belajar, juga pernah ngaji apa-apa, juga pernah kuliah hukum. Kata awal ini ya sudah bilang ke Ibrahim gini, hal ra'aita kholilan yakrahu ayyal kholi. Masa kekasih tidak siap bertemu yang dikasih. Oh katanya Allah gini, masa kamu kekasih Allah tidak siap bertemu? Oh ya oke masalah. Jadi logikanya terbangun mulai dulu logika. Begitu juga ada beberapa nabi yang seangkatan. Itu kalau debat itu nggak kubu-kubunan, demo itu enggak. Kalau saya biasa aja. Nabi yang satu periode yang ilmunya sama itu hanya Yahya dan Isa. Ya, Musa dan Harun kan enggak sebetulnya senior Harun, tapi Nabi Harun jadi nabi itu atas proposalnya Nabi Musa. Sehingga enggak mana Nabi Harun itu kakaknya, tapi enggak berani bantah Nabi Musa. Karena dia jadi nabi itu atas Nabi Musa kita tahu al-Sakil
Jadi Musa kecil sudah bening. Kalau ketemu Fir'aun itu jenggotnya tarik terus Fir'aun mikir biasa kayak saya. Lama-lama Fir'aun jangan-jangan saja karena ini turunan orang Israel. Kita tahu Fir'aun itu Mesir. Terus kata istrinya Fir'aun belain senda namanya anak kecil yang nggak tahu ada tahu. Masa itu buktikan itu tadi ada jamroh itu bara api sama aku. Musa belum milih. Sebenarnya Musa itu pemilih. Tapi kalau nggak perlu hukumannya dibunuh. Berarti dia jambak janggotnya Fir'aun itu sengaja. Akhirnya sama Jibril diarahkan bilang jamroh tadi, jamroh api. Ya terus di tanah akhirnya jadi al-sad jadi. Ya ketika beliau jadi nabi yang problem penjelasan itu. Yang kita surah Al-Sodri, Wa-Sodri, Amri Wallah, datang di desa yang kau itu supaya Ali wajib binahi ya. Bagian Pak Akhidaru wa afsal pemilisan Fa'usil ma'i Rid'ai Sodri. Saya ini kidal ya Allah dan Harun lebih fasih, maka jadikan dia Rasul sebagai jubir. Yang modern beda-beda. Ketika Nabi Musa ngomong, yang ini kan siapa? Harun. Ada lagi sebenarnya tapi tidak level, yaitu Ibrahim dan Lut. Karena Lut ini junior, anak pernah keponakan sama Nabi siapa? Nah yang benar-benar satu periode dan ilmunya level itu hanya Yahya dan Isa. Karena kita tahu Nabi Yahya punya status ya Yahya punya kitabah huwa wa atairu hukma sobiyah, masih kecil sudah pintar. Isa juga sama, wa yukallimun nasa fil mahdi bahkan. Ini sambil ngetes anak-anak katanya ada yang masuk karena jalur kafir. Itu kalau tak tes nggak lulus tak keluarin lagi. Dan rektor, karena kadang yang salah yang ngetes nggak apa-apa. Parah. Gak usah dites pakai hadis satu musliman satu baik UKM-nya orang nggak baik. Jadi sudah tenang saja akan sadis nggak baik. Kalau yang ada di Isa ini pengalaman bagi kita di akhir zaman sudah mudah seperti orang fasik banyak, mungkin malah mayoritas. Nabi Isa ketika singgah di satu perkampungan itu ditanyanya gini. Ini satu warga Isa dan Yahya kira-kira misanan kalau dalam bahasa Jawa. Karena Isa itu dirawat bapaknya Yahya itu bin Zakaria. Isa itu bin Maryam, masih keponakan sama Zakaria. Setiap ini di kitab Hidayatul Awliya. Setiap di kampung ditanya, ayat sirona, orang-orang yang buruk rumahnya mana? Nabi Yahya ditanya, ayat dia, orang-orang rumahnya mana? Sama-sama nih, lama-lama terus tanya Nabi Yahya, kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang yang buruk, orang fasik? Nabi Isa juga balik jawab, kenapa kamu tanya orang-orang baik? Ya enak, ingin di rumahnya orang baik itu enak, tidak banyak kriminal, maunya enak. Kata Isa, anak Tobikun, anak Nabi Yuda Wilmar. Saya ini Nabi itu ibarat mengobati yang sakit. Kalau kamu peneliti ilmu medis, cari yang banyak endemik penyakit apa cari desa yang sehat. Kalau kamu penelitian, cari desa yang tidak sehat. Tinggal latihan ilmu apa? Pak Marir atau Pak Mati, tapi kan tetap nyari yang sehat. Ya sama, kata bapak saya dulu, ya itu bengkel. Jadi kalau nggak siap teman orang fasik ya nggak usah jadi. Jadi sekarang orang itu anti ilmu. Ada gitu teman orang fasik dicapuin fasik. Ya kacau. Kalau mau jadi bengkel ya mobil besar. Kalau mobil baik ngapain masuk bengkel? Kalau orang soleh ngapain digandeng? Ini sudah soleh, sudah sendiri. Itu dulu biasa antara Nabi dan Nabi siapa? Kan sekarang kalau video itu gitu. Ya karena ngajinya yang tinggi semangatnya itu tidak baik dalam Islam. Makanya kita harus ngaji yang banyak sebanyak-banyaknya. Karena dulu para nabi dia beda-beda. Nabi Nuh nggak orang kafir itu problem sehingga berdoa Rabbil Tadar ala ardi minal kafirina. Nabi Ibrahim juga melihat orang kafir itu tantangan lahan dakwah. Maka beliau ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Relax saja. Itu sama-sama nabi besar, bersama-sama ulul azmi. Makanya di dunia kiai banyak kiai yang nekuni ngadain orang besar. Asal kamu soleh. Karena soleh ini anti modern. Ya soleh itu kan pembeda betul. Kalau ada orang soleh sedekah sama orang cantik, kamu masih sedekah betul. Kalau orang fasik kan memang pesen
tahu. Tapi yang penting kalau orang soleh kalau sedekah ya sedekah saja. Tapi kalau orang fasik kan sedekah kalau orang lain pokoknya benar terus. Karena memang motifnya benar. Nah, ini yang dimaksud innamal a'malu. Amal itu tergantung. Ya tadi misalnya ada orang soleh berteman orang-orang fasik. Banyak orang jadi wali itu karena berteman orang fasik. Dulu ada wali yang senangannya jadi Arab, tapi sekarang agak mungkin. Kalau kan sekarang kan mahal. Dulu itu kan ada satu kampung dikirimi Arab paling sekitar 2 minggu sekali. Dibeli sama satu orang. Setelah dibeli di dua, sehingga satu kampung situ nggak ada yang mau. Maka pengirimnya janggal, ini tak kirimi Arab nggak ada yang mau. Ternyata ada yang soleh beli, dibuang. Kalau sekarang kan semua ini pemakai pengedar. Tapi dulu nggak ada polisi BNN, jadi ini kali ini nggak ditangkap. Sampai segitunya orang dulu. Saking ingin kampungnya selamat dari apa? Narkoba. Kalau sekarang beli agak cukup uangnya karena produksi orang narkoba. Cuma saya cerita, jadi dulu ada 2 ulama diikuti itu ada 2 pandangan. Seperti saya misalnya di UI, saya sering ditanya, Gus, Islam terstruktural sama yang kultural kayak gimana? Struktural itu bagus kayak di UI, di Kementerian. Tapi tidak bagusnya begini, masa mendapat ilmu Islam dulu kuliah dulu baru diajarin oleh dosen yang berlisensi dari Al-Azhar. Kalau nggak ada kiai kayak saya di kampung-kampung lalu, mbah yang tua itu harus kuliah dulu baru dapat pelajaran Islam. Makanya saya tidak suka gelar saya. Kalau yang papa ada gelar diteruskan saja. Tapi kalau nanti tanya Allah, Pak On, orang belajar hukum harus kuliah dulu baru tahu hukum. Kalau belajar Islam ya kuliah dulu baru tahu. Itu bisa satu bisa bodoh semua. Kuliah dulu. Maka butuh kiai enggak gelarnya enggak jelas gelarnya, tapi jelas nasibnya. Jadi saya suka gelar itu sengaja. Kalau mau ya insya Allah bisa. Saya tidak potongan kelasnya. Jadi yang biasa saja dulu itu begitu. Jadi perbedaan pandangan itu dia. Karena di luar masalah usuliyah yang pokok-pokok itu pasti cara pandang ulama itu beda. Satu ya memang manusia beda. Memang manhaj itu penting sampai ada ayat wala tafwa inna sabarum dibatilah fasatil. Andai kan manusia tidak saling gesekan dalam pendapat, maka malah bumi ini rusak. Karena nanti kebatilan di absolut, karena ada kontrol. Dapat salah juga nggak ada yang kontrol. Makanya bagus sebetulnya misalnya presiden menang di absolut itu bagus supaya dia tahu bahwa yang milih saya itu tidak semua sehingga nggak kumul. Kalau yang milih 100% nggak otoritas. Jadi semua itu baik. Sehingga dari Allah itu pasti. Semua nabi juga gitu, semua ulama. Ada ulama yang baca di PNS, kayak Imam Mawardi, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu PNS. Pikirannya itu yang lain ya dari dalam, jangan dari luar. Tapi ulama yang nggak PNS pikirannya gitu. Masa mau ngaji saja daftar dulu, mau ngaji ya ngaji aja. Itu yang. Ya, coba kalau lembaga sosial itu misalnya Kementerian Sosial itu bagus, sudah bagus. Tapi masa orang minta tolong, istrinya mau melahirkan, ngurus dulu di RT RW. Tapi kalau kita menciptakan masyarakat yang baik kan cukup ditolong tetangga, nggak ditolong keluar. Justru kebaikan yang non struktural ini meluas di mana-mana. Makanya saya sering bilang orang itikaf di masjid ya bagus, itikaf di perapatan ya bagus. Ya betul. Kalau ada kecelakaan itu yang nomor pertama orang yang di masjid apa yang di perapatan? Itu pintar gratis. Jadi Allah bikin masalah. Lo yang keliru kan mulai bodoh-bodoh perempuan itu. Sebenarnya kalau dia soleh itu bagus. Itikaf di perapatan, nitis SMP jadi pintar apa? Gratis. Relawan. Coba orang tersesat itu kan jasanya sama yang di masjid atau yang di jalan? Jalan. Di jalan. Orang kecelakaan, utang jasanya sama yang di jalan atau yang di masjid? Jalan. Makanya biasa saja lah, tidak usah sok benar sendiri biasa. Saya kiai aja sama Pak On biasa. Pak On dokter mulai dulu kenal saya biasa saja. Saya kiai. Karena kebaikan itu kita dermakan, kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Tidak perlu pengakuan. Itu penting sekali. Jadi seorang lagi ya. Jadi ada makia, ada makia. Makia itu menunjukkan bahwa Islam itu berjalan secara tadrijan setahap demi setahap. Ada lama sekali sholat itu dulu hanya 2 rakaat. Lama-lama sekarang jadi berapa? 17
panjangnya karena harus menghabiskan waktu 2/3 malam. Pernah Nabi sholat hanya separuh malamnya disalahkan. Harus apa? Wabillaila illa qalila. Semalam harus full kecuali sedikit. Jadi sedikitnya untuk tidurnya sedikit. Nisfahu awil usmindu qalila. Minimal qiyamul lail separuh malam. Apa masih enggak lima? Auzid alaihi atau lebih dari itu, jadi 2 rakaat. Semalam apa? Suntuk. Sekarang enggak, 20 rakaat cukup 8 menit. Kalau anak muda itu mikir terawih NU apa Muhammad? 8 tapi lama. Kalau NU cepat tapi 20. Itu enggak perlu dalil-dalilan, pokoknya nuruti hati aja. Dulu itu 2 rakaat menghabiskan waktu 1 malam. Auzid alaihi wa rattilil Qur'an tartila. Terus dinasa menjadi sholat seperti ini ada perjalanan. Dulu setiap orang megang gedang goreng itu wajib wudu. Ada hadisnya al-wudu mimma massatun nar, kalau kena api harus wudu karena api itu simbol setan. Sehingga yang megang api berarti sudah terkontaminasi oleh setan. Untuk netralisir itu wudu. Terus dinasah sama bahasa wudu mimma massatun. Ada periode. Dulu hubungan suami istri kalau tidak sampai keluar mani itu nggak wajib mandi. Pernah kan ada sahabat dipanggil Nabi pas hubungan suami istri itu lari. Ketika lari ditanya, kenapa kamu lari? Saya ini baru gak suci, maka gak siap ketemu engkau ya Rasulullah. Kenapa? Saya hubungan suami istri tapi gak inzal. Nabi ngintikan innamal ma'nal ma'. Orang wajib mandi itu kalau sampai keluar mani atau inzal dalam bahasa kita. Setelah itu dinasah lagi. Asal hubungan suami istri, inzal apa enggak inzal, orgasme atau enggak, tetap apa? Wajib. Jadi ada nasah mansuh. Nasah mansuh itu penting dalam sebuah peradaban. Mana sahmin ayatin au nusiya nanti bi khairin minha. Kenapa nasah mansuh penting? Karena logikanya gampang. Ketika anak kita kecil tentu kita wajib menafkahi dia. Setelah dia kuat kita yang lemah, anaknya wajib menafkahi orang tua. Jadi nasah mansuh itu menurut para ulama hukum yang normal dalam tahapan hidup. Jadi gak ada yang aneh. Bukan nasah mansuh itu Allah bikin hukum terus mengevaluasi terus dirubah. Ya tidak bisa, Allah kan maha tahu, masa evaluasi itu saja ya. Memang Allah tahu, memang tahapan manusia akan seperti itu. Apa tahapan manusia akan seperti itu. Allah tahu betul kalau agama baru ini langsung anti Yahudi ya. Sehingga orang Islam disuruh ada Baitul Maqdis karena agama tertua adalah Yahudi. Allah juga sangat tahu orang Yahudi pasti menjadikan itu menjadi alasan umur luhur. Delok Muhammad gayanya tentang agama Yahudi, tapi kiblatnya ikut kita. Lagi-lagi Muhammad itu nggak tahu apa, makanya ngikuti kita. Terus Allah merubah kiblat jadi ke Ka'bah. Setelah ke Ka'bah dibully lagi sama orang Yahudi. Muhammad itu kangen keluarganya. Karena dia di perantauan di Medina, maka menghadap kemana? Ka'bah sebagai kelangenan sama keluarganya. Bersama Allah dijawab. Justru kiblat tertua adalah kiblat yang ada di Ka'bah, yaitu inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi Bakkata mubarakatan. Kemudian orang Yahudi bilang gini, enggak ya tua Baitul Maqdis. Dan ditanya sama Allah lewat Rasulullah. Yang kamu ikuti itu Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim senior Nabi Musa. Dan Ibrahim ada bukti sejarah hidup di Mekah. Makanya Allah menjelaskan fi ayatum bayyinatum maqam. Bukti Ka'bah tua adalah ada bekas kaki Nabi Ibrahim. Berarti Ka'bah sama Baitul Maqdis tua. Sampai seperti itu dulu dia ada kebenaran. Ya bertahan. Jadi makom di situ bukan makom kuburan nggak dalam bahasa Indonesia itu. Bagi makom Ibrahim itu apa? Itu yang dipakai kebijakan apa? Nabi. Jadi ini jelas. Jadi bertahan. Karena Allah tahu kalau langsung masuk Ka'bah dikira Nabi itu nggak mengenali agama-agama sama yang lain. Maka Nabi Baitul Maqdis dianggap untuk pengakuan agama-agama samawi. Tapi setelah menghadap situ apa yang tahu suatu saat pasti dilahirkan orang Yahudi. Akhirnya disuruh masuk Ka'bah. Ketika Ka'bah dipertanyakan, mana Ka'bah sama Baitul Maqdis? Allah menjelaskan apa tua Ka'bah. Buktinya apa? Iya ya. Bayyinatum maqam. Jadi Allah itu tahu semua yang terjadi. Makanya sebagian ulama punya riwayat takhallaku bi akhlaqillah. Kalau sudah tahu mau terjadi ya kamu berakhlak kayak akhlaknya. Kalau orang sekarang kan punya ilmu tapi ketika terjadi
suami tahu kalau istrinya orang nafkah itu ternyata itu betul, itu suaminya enggak sih, harusnya seneng. Ternyata ilmu saya benar. Tapi ini enggak satu ilmu terbukti benarnya, tapi kamu enggak. Jadi harusnya senang saja. Alhamdulillah ya Allah, teori ilmu saya benar. Saya kamu udah alim, udah dokter di masyarakat disepelekan. Kamu kan tahu di mana-mana orang nggak suka sampai disepelekan. Terus dokter disepelekan. Alhamdulillah. Memang betul Gusti, kalau nggak siapa-siapa ya. Pejabat ya tahu semua, kalau sudah ada pejabat pasti dibiarin sama orang. Harusnya siap kan? Tahu kan itu. Nanti benar-benar dibiarin ya alhamdulillah. Itu saya. Benar. Teori saya. Tapi manusia itu lucu. Teori ilmunya benar nggak? Nggak siap. Itu bahaya. Makanya banyak orang bisa ilmunya benar, tapi dia nggak siap. Itu beda dengan tradisi Islam. Orang harus meyakini sesuatu yang lain. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang luar biasa. Kita semua rata-rata madzhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, manusia itu pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Maka biasa saja. Kalau ada yang nggak suka, alhamdulillah. Malah atau utang gue atau nilai mobil gue. Nanti seneng malah repot. Nilai barang. Masyhur itu makalah Imam Syafi'i. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Orang yang berbuat baik sama kamu pasti mengikat kamu. Kayak ini gara-gara saya baik sama Pak On, yang saya harus mau. Coba ya Bu saya, tidak ganggu saya seperti ini Bang. Jadi Imam Syafi'i itu coba, kamu pernah nggak diutangi tonggo yang benci kamu? Nggak pernah. Pernah dipinjemin mobil tonggo yang benci kamu? Nggak pernah. Sehingga bikin rahmat itu kedua sisi. Punya teman yang enak, buat teman. Punya musuh ya enak, gak ganggu. Pernah Imam Syafi'i itu jangan sama orang tua. Setelah orang itu pulang, dibisikin sama kondisinya. Orang itu keluar, jelek-jelekin kamu ke Imam Syafi'i. Di depan kamu saja kelihatan baik. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah. Kamu di luar dijelekin kok alhamdulillah. Berarti sawi bawa di depan saya ada berani. Jadi orang nggak kayak orang sekarang. Itu kan. Ya makanya ini masih. Jadi sesinya nanti 3 pokoknya ini Mahdi Ahmadiyah, nanti kedua insya Allah Nasa Mansur, terus ketiga Alif Rodu Biumillah Dilah Khususis. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu insya Allah banyak dan juga, dan insya Allah nanti pada bulan depan dia ini tadi malam isi, pagi isi, kemudian hari isi, malam isi lagi. Ini karena ilmu awal yang sudah diberikan kepada ini, dan nanti bulan depan tidak ada pertanyaan hari ini, dibawa pulang kita favori apa yang disampaikan dan kemudian dipahami. Jika demikian, terima kasih saya sekalian, kita akhiri dengan banyak alhamdulillah. Assalamualaikum.